Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kaum perempuan Distrik 18 Jabar Tenggie dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukacita dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan bulanan di bulan November ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di bulan November ini tertulis dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 11 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki lahir oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada masa kini, perempuan seringkali dituntut untuk menjadi segalanya. Sebagai sosok ibu yang penuh perhatian, istri yang setia, menjadi anak yang berbakti, pekerja yang produktif, bahkan menjadi teladan rohani. Namun tidak sedikit yang merasa tidak dihargai, bahkan merasa tak ada artinya di tengah dunia yang sibuk ini. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan, perempuan tidak berada di tempat yang lebih rendah, tetapi justru memiliki harga dan kemuliaan yang datang dari Allah sendiri. Di ayat yang 11, tertulis, namun demikian di dalam Tuhan. Kata-kata ini penting. Paulus menjelaskan kepada kita tentang tatanan penciptaan dan peran laki-laki dan perempuan. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia memberikan penyeimbang yang penting dengan kalimat namun demikian di dalam Tuhan. Artinya, ketika kita melihat segala sesuatu dalam terang Kristus, segala perbedaan fungsi tidak pernah berarti perbedaan nilai ataupun kemuliaan. Di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan yang berharga dan saling bergantung. Untuk itu, saudari yang terkasih, perempuan tidak pernah menjadi pelengkap penderita. Dalam penciptaan, Allah menciptakan perempuan bukan karena Adam gagal, tetapi karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Berarti perempuan adalah bagian dari rencana sempurna Allah. Untuk itu, saudara yang terkasih, dari sejak awal kita diciptakan bukan karena kebutuhan, tapi karena kehendak kasih-Nya. Dan di ayat 12 berkata, seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian juga laki-laki lahir oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Itu artinya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena semuanya saling berkaitan dan berasal dari Allah. Saudariku yang terkasih, walaupun dunia hingga saat ini sering mendikte harga diri kita berdasarkan penampilan, berdasarkan status sosial, ataupun prestasi, tetapi kita harus ingat, Alkitab tidak pernah mengukur perempuan seperti itu. Karena harga dan kemuliaan seorang perempuan datang dari Tuhan. Di dalam Yesus,
kita melihat banyak sosok-sosok perempuan yang dikasihi seperti Maria Magdalena yang diampuni dan diubahkan. Di dalam Yesus kita melihat perempuan dipercaya seperti sosok Maria ibu Yesus yang dipercaya mengandung Sang Juru Selamat. Di dalam Yesus kita melihat perempuan diberi ruang seperti perempuan Samaria yang menjadi penginjil pertama bagi kaumnya. Dan di dalam Yesus kita melihat perempuan dihargai seperti Maria dan Marta, sahabat Yesus yang dilayani dan didengarkannya. Untuk itu kita semua bisa mengerti dan memahami. Yesus memulihkan martabat perempuan bukan dengan mengangkat perempuan menjadi lebih tinggi dari laki-laki, tetapi dengan mengembalikan mereka ke posisi yang sejati sebagai ciptaan yang setara dan mulia di hadapan Allah. Sebagai kaum perempuan, kaum ibu, kita diberi kehormatan yang luar biasa. Tidak hanya melahirkan secara biologis, tetapi juga kita melahirkan secara rohani. Kita membentuk karakter, iman, dan nilai-nilai Kristus dalam keluarga dan juga lingkungan kita. Untuk itu, saudariku yang terkasih, sebagai sosok perempuan, sebagai sosok ibu, kita bukan hanya tiang doa untuk keluarga kita masing-masing, tetapi kita juga menjadi tiang karakter dan tiang kasih di dalam rumah kita masing-masing. Di dalam kelembutanmu, di dalam kelembutan anak-anak kita belajar belas kasih yang daripada Tuhan. Di dalam ketegasanmu, mereka mengenal keadilan Allah. Dan di dalam kesetiaanmu, mereka mengenal kasih setia Tuhan. Maka, jangan pernah meremehkan peranmu meskipun dunia tidak melihat. Ingat, Tuhan melihat. Dan di dalam Tuhan, semuanya berharga dan mulia. Untuk itu saudariku yang terkasih, sebagaimana Paulus berkata, di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita bisa terjebak pada perbandingan. Karena kelelahan dan kehilangan arah. Tetapi di dalam Tuhan, kita pasti akan selalu menemukan identitas kita yang sejati. Kemuliaan yang kekal dan harga yang tidak ternilai. Ingatlah, saudariku yang terkasih, engkau berharga bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena siapa yang menciptakanmu. Ingatlah, engkau mulia bukan karena dunia mengakuimu, tetapi karena Tuhan yang memanggilmu mulia. Ingatlah, engkau dipanggil bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi setia. Mari tetap tinggal di dalam Tuhan, tempat di mana tidak ada yang sia-sia dan segala sesuatu termasuk hidupmu yang berasal dari Dia dan untuk kemuliaannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau menciptakan perempuan dengan penuh kasih dan kemuliaan. Tolong kami Tuhan, kaum perempuan, para ibu, untuk terus hidup di dalam Engkau. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami berharga, melihat kami dikasihi dan dipanggil untuk tujuan yang mulia. Kuatkan kami Tuhan di dalam menjalani peran kami sebagai kaum perempuan dan sosok ibu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saluran kasih dan terang-Mu di tengah-tengah rumah tangga, tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, terlebih di tengah-tengah jemaat-Mu
dan di tengah-tengah duniamu. Terimalah doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.